Di saat menangani demo, ada polisi yang dikeroyok, dihajar sampai babak belur, berdarah-darah, bahkan ada yang sampai meninggal. Kita lihat ada di NTT seorang polisi yang memelihara orang tua jompo dengan memberi makan dari hasil gajinya. Ada juga di Banten seorang polisi yang memelihara anak yatim. Dengan penghasilannya tiap bulan dia memberi makan, memelihara anak yatim yang terlantar. Kenapa kita tidak membela polisi yang demikian? Berdasarkan survei, hasil kepuasan masyarakat terhadap kinerja polisi itu mencapai 76%. Agar piknik kita lebih jauh, maka simak video ini sampai selesai. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sekarang di Indonesia konstitusinya bunyi setiap orang bebas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan pikiran, tulisan dan seterusnya. Pokoknya bebas lah. Saudara, ini pasti dijamin. Oleh sebab itu pemerintah sekarang berserikat. Kamu membentuk partai politik, bentuk. Tidak ada orang dilarang bentuk partai politik. Tapi aturannya kalau tidak mencapai threshold, nggak boleh punya wakil. Kan gitu, dia atur dong. Kalau bentuk partai politik, sendiri-sendiri bentuk partai politik, lalu menjadi anggota DPR semua, bukan Dewan Perwakilan Rakyat semuanya. Semua orang ingin jadi DPR. Diatur, kamu saya punya kebebasan berserikat, mau bentuk partai politik, bentuk. Tapi kalau kamu suaranya tidak mencapai 4,5%, tidak boleh punya wakil di DPR. Kan fair begitu. Fair saja. Gitu. Boleh. Mau bentuk organisasi apa saudara? Bebas. Mau demo? Bebas. Tetapi demo itu juga diatur saudara. Saudara bayangkan kalau ada orang demo, lalu polisinya karena katanya tidak boleh bertindak reseptif. Kalau misalnya saudara kan tadi hanya mencontohkan mahasiswa yang dihajar. Saudara kan tahu ada polisi juga dihajar, dikeroyok, ada polisi dibakar. Masa diem? Ini menjaga negara ini, maka ada hukum dan keamanan. Jangan hanya bicara. Kalau misalnya ada demo di sini ya, nggak ada polisi misalnya, ini kok ada dilempar, Pak Rektor dikejar apa gitu, masa polisi diem? Kalau sudah diberitahu gitu masih ngejar, masa tidak dipiting? Lenda ini sungguh, kalau saudara jadi pejabat begitu, aparat keamanan itu tugasnya berat. Dia dilarang membawa peluru tajam, bahannya peluru karet sama gas air mata. Tetapi ancamannya tuh Pak, kalau sudah lihat demo yang liar-liar itu, berapa orang sudah begini, polisinya sampai lari, dikejar batu, dikejar ini, dipancing, diludahi apa gitu. Masuk ke ruang rektor yang di Palu itu. Masa polisi enggak melindungi rektor? Rektor itu kan pejabat. Lalu mau dikejar rame-rame oleh mahasiswa. Ya semprot dong gas air mata. Oleh sebab itu harus beradab. Demokrasi yang berkeadaban itu, mari nyatakan pendapat dengan rasional, jangan pakai emosi. Dan saudara selalu kalau aktivis gerakan itu selalu menyalahkannya yang polisi. Saya setuju, karena saya dulu demonstran seperti saudara, ngelawan polisi juga dulu. Gitu. Tapi nanti kalau saudara sudah menjadi pejabat, akan tahu loh itu kalau dibiarkan apa tuh? Bisa dibakar tuh gedung oleh anak-anak. Bisa dibunuh itu ketua DPR seperti di Medan, kan polisinya takut itu urusan intern apa, bunuh ketua DPR. Polisinya yang disalahkan, dibilang tidak profesional. Ya di Medan sudah tahu tuh, ada ketua DPRD dibunuh di ruang sidangnya. Apakah saudara? Saya kira tidak ada yang setuju di sini. Ayo mulai sekarang polisi tidak usah jaga keamanan, diam aja orang demo. Tidak ada. Oleh sebab itu, meskipun banyak yang tidak rujuk dalil ini, situna sanawat bi imamin jahil
afdalu men sa'atin bila imam. Kalau diterjemahkan, ini Ibnu Taimiyah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa polisi tadi, 60 tahun kita punya polisi yang tidak baik, jauh lebih baik daripada 1 jam saja tidak punya polisi, saudara. Coba polisi katakan, ini orang-orang ini ngeritik saya terus, saya mogok 1 jam, ada perampokan, pemerkosaan, polisi lapor polisi, saya masih mogok, saya tidak kerja sekarang karena dikritik. Habis, saudara. Pemerintah pun sudah diambil alih oleh penjahat, polisi diam, tentara diam. Itulah cara mengelola negara ini. Kita harus baca itu situasi. Gitu. Jangan saudara marah, kok teman saudara dipiting oleh polisi, ditarik. Iya, itu polisinya sudah ditindak dan sudah diumumkan. Tapi saudara apa pernah membela polisi yang dibakar? Polisi yang tangannya patah karena dihajar rame-rame. Polisi yang mati diinjak-injak. Ada juga kan? Ada kan? Kalau saudara bilang tidak ada, nanti saya kasih datanya. Sementara polisi itu harus melawan saudara enak. Kita nih semua nih tidur nanti di rumah enak. Kenapa? Karena polisi tidak cuti. Saudara bisa tidur di rumah nanti, bisa tahlilan, bisa tidur nyenyak. Coba kalau polisi, hei saya sekarang sedang mogok, tidak mau kerja. Oh, keluar perampok semua ke rumah saudara, tidak ada polisi yang nanggapi. Maka kata Imam Nawawi, Anda boleh protes, tetapi jangan sampai menyebabkan pemerintahan runtuh. Kalau itu yang dilakukan, itu pedoman Ahlussunnah wal Jamaah, protes. Tapi jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh, tidak bisa bekerja hanya karena protes Anda. Bubar ini negara. Oleh sebab itu ada demokrasi, bergantian. Kalau kemarin tidak baik, ayo ganti. Ini pemilu, ganti ini. Polisinya ngatur polisi kurang baik, ganti ini ganti. Ini pemilu. Saya milih wakil, lo suarakan itu. Gitu, jangan suaranya dijual. Kamu milih ini dibayar ya. Nanti ini sewenang-wenang, lalu nyalakan pemerintah lagi. Padahal wakil saudara itu karena beli, karena politik uang. Nah, saudara sekalian, saya bertanggung jawab untuk menyatakan polisi tidak boleh represif. Dan itu sudah, coba sudah lakukan yang di Rempang itu. Bagaimana peristiwanya di Rempang yang dihajar kantor wali kota Batam dengan rame-rame, bukan oleh orang Rempang. Wakar gini. Apa, mana korbannya? Tidak ada. Karena kita katakan itu rakyat. Itu rakyat, jangan dipersekusi, jangan ditindaki secara tidak benar. Yang benar-benar salah tangkap, sesudah diperiksa ada pulangkan. Kalau dulu saudara, zaman Orde Baru dipopor gini, hilang, tidak pulang. Sekarang pulang, saudara. Kita atur pulang. Bahwa harus ditertibkan, dicatat. Apa maunya Anda? Anda orang mana? Menghancur-hancurkan kantor begitu. Sementara Rempangnya sendiri kita dekati, beri pengertian. Belum setuju ya sudah, mari kita tunda. Kan begitu kan? Dengan Rempangnya, tapi yang di sini demonya luar biasa. Kalau itu didiamkan tuh bahaya, misalnya polisi bubarlah. Itu peristiwanya kan di Rempang ini yang dihajarkan kantor wali kota Batam. Diam aja, nggak usah biarkan polisi sampai hancur, nanti pindah ke kantor sebelah. Itulah watak anarkisme massa. Ya, jadi saudara harus berterima kasih, banyak polisi itu banyak yang baik lah. Itu yang jahat-jahat tuh suka meeting apa gitu, ngadang orang di jalan minta uang, itu ada juga. Tapi saudara tahu enggak, itu yang baru diberitakan 2 hari ini, ada polisi misalnya di NTT mendirikan rumah jompo, gajinya diberikan kepada orang-orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya, Bu, makan, ini gaji saya.
Di Banten itu ada seorang polisi mendirikan anak yatim setiap hari, jaga di pinggir jalan, sorenya pulang bawa makanan untuk anak-anak yatim yang ditampung di rumahnya. Ada kan polisi begitu? Kenapa saudara tidak nilai yang begitu? Kan itu oknum tuh yang jahat-jahat, yang menjadi backingnya mafia itu banyak, saya tahu. Banyak, backing mafia, backing penjahat. Banyak polisi yang begitu, tapi banyak juga yang baik. Banyak yang baik, jangan dibiahu ya nih. Saudara, urusan keamanan sehari di Indonesia segini banyak nih, segini banyak. Ada orang kuliah umum, ada polisinya. Ada orang barisan, ada polisinya. Di mana? Di seluruh Indonesia sampai ke desa. Sehingga urusannya segini. Tapi urusan segini nih, sekali-kali muncul letupan ini ada polisi nakal. Ini ada polisi nakal, ini polisi. Kalau diukur keseluruhan, bagus dunia keamanan kita. Oleh sebab itu, sekarang persepsi publik terhadap keamanan kita itu berapa coba? 76%. Saudara aja yang tidak puas, tapi publik di seluruh Indonesia 76%. Kita akan membaca itu dari hasil survei objektif itu. Baca, bagaimana ya? Wong polisi kayak gitu kok bisa bagus ya Pak 76%. Nah, saudara hanya melihat orang polisi yang ngamuk, polisi yang bekerja di desa-desa tanpa dibayar juga banyak. Bayarannya juga nombok untuk nolong orang banyak. Nah, itu kan tidak dihitung. Nah, itu yang dikatakan persepsi publik. Itu harus dilihat secara keseluruhan. Jangan lihat di Jakarta, jangan lihat di Rempang, jangan lihat di Wadas. Indonesia itu jumlahnya 17.508 pulau. 275 juta warga. Nah, yang kecil-kecil sedikit gitu ada, kita selesaikan, kita sikat kalau polisinya enggak benar gitu. Tapi jangan digebiahu ya bahwa polisi itu jahat, polisi selalu represif. Enggak, itu sudah diatur setiap hari ditatar. Kamu jangan sewenang-wenang deh, kamu polisi rakyat dan seterusnya. Itu mari kita jaga negara ini milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.